Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada video ini, kita akan membahas eksistensi dan kedudukan BK di lingkungan sekolah. Masih banyak siswa yang berpikir bahwa bimbingan konseling hanya tempat siswa untuk dimarahi dan dihakimi. Nah, hal ini tidaklah benar. Sebenarnya, apa bimbingan konseling itu? Bimbingan yang berarti bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat mengembangkan diri serta merencanakan masa depannya. Sedangkan konseling yaitu pelayanan bantuan untuk peserta didik agar dapat mengembangkan diri melalui berbagai jenis pelayanan dan kegiatan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah kegiatan pemberian layanan bimbingan atau bantuan kepada individu maupun kelompok agar dapat mengenali dan memahami dirinya dan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Bimbingan dan konseling merupakan suatu bagian dari keseluruhan program di sekolah, mempunyai tujuan tertentu sejalan dengan tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Eksistensi dan kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah sudah sejak lama diatur pemerintah dalam dunia pendidikan. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional termaktub dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Perlunya eksistensi dan kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan memudahkan proses pembelajaran yang efektif. Secara umum, bimbingan bertujuan untuk membantu individu dalam mencapai tujuan. Tujuan tersebut yaitu: yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi. Yang kedua, kebahagiaan yang efektif. Yang ketiga, kebahagiaan kesanggupan hidup bersama dengan orang lain. Yang keempat, keserasian antara cita-cita anak didik dengan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Winkel yang dikutip oleh Rifa Hidayah, ada beberapa tujuan eksistensi dan kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, fungsi penyaluran, yaitu membantu siswa mendapatkan yang terbaik dan siswa dibantu untuk memilih antar alternatif yang tersedia atau decision making. Misalnya, memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dan memilih program studi yang sesuai. Yang kedua itu fungsi penyesuaian, yaitu membantu siswa menemukan cara menempatkan diri secara tepat dalam berbagai keadaan dan situasi yang dihadapi atau adjustment. Yang ketiga yaitu fungsi pengadaptasian, yaitu mengarahkan rangkaian kegiatan pendidikan dan pengajaran supaya sesuai dengan kebutuhan siswa. Kedudukan bimbingan konseling berlandaskan yuridis formal, berarti penyelenggaraan bimbingan dan konseling dilandasi berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 6, yang berbunyi, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widya iswara, fasilitator, dan instruktur. Berdasarkan undang-undang tersebut, diketahui bahwa bimbingan dan konseling mempunyai kedudukan dan peran penting untuk memberikan layanan kepada siswa agar dapat berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran secara efektif. Guru membantu siswa dalam masalah pembelajaran sehingga meningkatkan motivasi untuk berprestasi. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 membahas dasar yuridis formal layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam undang-undang ini, mulai diterapkan bimbingan dan konseling komprehensif sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 6 Ayat 1. Komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program yang mencakup: A. Layanan dasar, B. Layanan peminatan dan perencanaan individual, C. Layanan responsif, D. Layanan dukungan sistem. Layanan dasar bimbingan membantu seluruh peserta didik
mengembangkan perilaku efektif, dan keterampilan-keterampilan hidupnya yang mengarah pada perkembangan peserta didik. Layanan responsif membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan perencanaan individual membantu peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri, kemudian mengimplementasikannya atas dasar hasil pemantauan dan pemahamannya pada dirinya itu. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan program bimbingan. Kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan informal. 1. Landasan psikologis. Karena perkembangan manusia terus mengalami perubahan dari tahap ke tahap, maka perilaku manusia dan tahap perkembangan akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di berbagai setting. Hal ini dikuasai guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, landasan psikologis ini untuk memperkuat layanan bimbingan dan konseling. 2. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan belajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya sekitar. 3. Iptek dan pengetahuan. Dalam hal ini, jelas keterampilan penggunaan teknologi modern bagi para guru BK maupun guru mata pelajaran sangat disarankan untuk menguasai, karena dunia maya sekarang akan menjadi peluang untuk dapat digunakan sebagai media dalam layanan bimbingan konseling.